Jika wajahku seperti ini, terus tidak bisa diobati, bagaimana aku bisa dapat jodoh? Itulah kira-kira keluhan Sulastri yang ia rasakan selama ini. Wajahnya dipenuhi dengan penyakit kulit yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Sulastri tinggal di sebuah desa yang terpencil. Walaupun desa itu tergolong subur, tapi Sulastri hidup serba kekurangan. Sulastri hanya tinggal berdua dengan adiknya. Orang tua mereka sudah lama meninggal akibat penyakit yang tidak mampu mereka obati. Bukan Sulastri tak mau mengobati penyakitnya, tapi dengan segala keterbatasan ekonominya, Sulastri hanya mengobati dengan bahan obat yang ia dapat dari sekitar tempat tinggalnya. Jangankan untuk pergi ke dokter, untuk makan sehari-hari saja, Sulastri susah payah mendapatkannya. Terlebih dia akan mengutamakan adiknya agar bisa makan sampai kenyang. Kakak, aku lapar. Apa kakak punya makanan? Belum, Dek. Kakak belum punya makanan, nanti kakak cari dulu di kebun. Iya kakak, adik sudah lapar banget. Melihat adiknya menangis karena lapar, Sulastri pun mencari cara untuk mendapatkan makanan. Untuk mengandalkan makanan dari hasil kebun sudah tidak mungkin, karena kebun di desa Sulastri sedang mengalami musim kering dan tandus, dan juga sudah lama sekali tidak bisa ditanami. Karena sudah tidak ada harapan untuk dimanfaatkan dari lingkungan sekitar, akhirnya Sulastri mencoba keberuntungan dengan meminta bantuan ke tetangga untuk meminjam uang atau beras, atau seadanya, yang penting bisa untuk makan. Sulastri, mau kemana kamu? Saya hanya mau ke sawah sebentar, mau lihat tanaman. Sulastri, bukannya tanaman di kebun sedang tidak tumbuh? Iya, Bu. Tapi Bu, adik saya lapar. Ini Ibu ada sedikit makanan buat kamu dan adik kamu. Bagaimana penyakit di muka kamu? Tidak kamu ibu, penyakit di mukaku belum bisa disembuhkan. Kamu yang sabar. Iya nak. Iya ibu, terima kasih makanannya selamat bangun. Hati-hati Sulastri. Sulastri pun pulang dari rumah Ibu Markinah yang baik hati itu, yang selalu menolong Sulastri dan adiknya. Di perjalanan Sulastri jadi kepikiran dengan penyakit kulitnya itu. Bagaimana cara agar dia bisa menyembuhkan penyakit itu? Dia merasa lebih tidak nyaman saat berjalan di keramaian. Dia merasa orang-orang jijik melihat dia. Bahkan kerap kali tetangga sekitar menjadikan Sulastri bahan ejekan dan hinaan atas buruk wajahnya. Sulastri sering melamun merenungi nasibnya. Dia pun berpikir dosa apa yang telah ia lakukan. Atau mungkin ini kutukan dari kesalahan leluhurnya. Untungnya hanya dia saja yang terkena penyakit itu, sedangkan wajah adiknya mulus, hanya saja kumal karena kurangnya perawatan. Sulastri sempat putus asa, ia ingin mencari jalan pintas untuk bisa sembuhkan penyakit itu. Dia rela mengorbankan apa saja yang ia miliki, kecuali mengorbankan adiknya. Di tengah keputusasaannya itu, tiba-tiba ia didatangi seorang nenek tua yang menawarkan bantuan kepada Sulastri. Nak, kamu mau sembuh dari penyakitmu itu? Iya, Nek. Tapi mungkin syaratnya agak berat. Apa kamu sanggup? Iya, saya sanggup, Nek. Sulastri dan nenek tua itu terlibat obrolan yang serius. Nenek tua menjelaskan persyaratan, waktu atau hari yang tepat untuk berobat ke sana. Yang dikasih tahu nenek itu hanya persyaratan dasar atau kebiasaan setiap pasien yang datang berobat ke dukun itu. Karena setiap penanganan beda penyakit akan meminta persyaratan yang beda pula. Setelah Sulastri memahami penjelasan dari nenek tua itu pun memberitahu tempat di mana dukun ampuh itu bersemayam, yaitu di balik Gunung Awang Dhuwur, tepatnya di bawah air terjun Grojogan Banyu Ayu, yang lokasinya agak terpencil dan jauh dari jangkauan orang pada umumnya. Keesokan harinya, Sulastri berpamitan kepada adiknya untuk pergi berobat beberapa hari saja. Adik Sulastri seperti keberatan ditinggal Sulastri. Karena sejak orang tua mereka meninggal, Sulastri tak pernah jauh dari adiknya.
Namun setelah dijelaskan beberapa hal, adik Sulastri pun mengerti dan mengizinkan Sulastri pergi. Dengan berjalan kaki Sulastri pergi menuju arah Gunung Awang Duwur. Dengan penuh semangat, Sulastri berjalan demi tekad untuk kesembuhan penyakitnya. Walaupun panas di perjalanan, lelah karena jalan naik turun melewati perbukitan, tak menyurutkan semangat Sulastri. Setelah seharian berjalan, sepertinya Sulastri hampir sampai di tempat yang dituju, yaitu lembah Gunung Awang Duwur. Setelah sampai di air terjun Banyu Ayu yang dimaksud, Sulastri langsung mencari ke rumah gubuk dukun ampuh itu. Tanpa kesulitan yang berarti, tak berapa lama Sulastri bisa menemukan rumah dukun ampuh itu. Sulastri langsung menemui dukun ampuh itu. Disambut dengan baik oleh dukun itu. Mbah dukun ampuh itu pun menanyakan nama dan maksud kedatangan Sulastri ke tempat dukun ampuh itu. Begini Mbah, maksud kedatangan saya ke sini. Saya mau mengobati penyakit kulit di muka saya ini. Saya bisa mengobati penyakitmu itu tentu dengan syarat yang berat. Apa syaratnya, Mbah? Syaratnya kamu harus tidur denganku malam ini. Mendengar syarat dari Mbah Dukun, Sulastri termenung sejenak. Tetapi demi kesembuhan, Sulastri pun menyetujui syarat tersebut. Bagaimana, apa kamu setuju? Baik, saya setuju Mbah. Singkatnya, Mbah Dukun ampuh melakukan ritual pengobatan kepada Sulastri dengan teknik pengobatan sakti yang dimiliki Mbah Dukun ampuh. Setelah hampir semalam penuh, Mbah Dukun menyalurkan tenaga dalam dan borehkan beberapa ramuan mujarab. Akhirnya proses pengobatan pun selesai, tepat menjelang fajar. Dan akhirnya, kini Sulastri sudah terbebas dari penyakit kulit misteriusnya. Sulastri sangat senang, karena kini dia telah berubah menjadi gadis yang sangat cantik.